Halo, perkenalkan nama saya Mai Artisya dengan NIM 12122 Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya itu terhadap studi kasus yaitu Warung Sambal Ibu, sebuah UMKM kuliner yang berlokasi di Kota Bandung dan menghadapi tantangan dalam mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, untuk awalan mungkin akan saya jelaskan, warung ini dirintis oleh Ibu Tini sejak tahun 2022. Nah, menu andalannya itu ada ayam penyet, sambal matah, dan juga tahu tempe penyet sambal ijo. Nah, letaknya itu strategis, dekat dengan kampus dan juga kos-kosan mahasiswa, sehingga menjadi pilihan makanan sehari-hari bagi banyak pelanggannya gitu. Namun, dalam 2 tahun terakhir, warung ini tuh menghadapi sejumlah masalah yang penting, seperti munculnya pesaing yang baru dengan konsep yang modern, naik turunnya harga bahan-bahan pokok, dan juga perubahan selera daripada mahasiswa yang mulai menyukai makanan cepat saji, dan juga tren kuliner Korea dan Jepang. Selain itu, promosi warung ini juga masih sangat sederhana, yaitu hanya mengandalkan dari mulut ke mulut, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari SWOT. Nah, dari sisi kekuatan atau strength, warung sambal ibu ini tuh unggul karena cita rasanya khas, otentik, juga harganya yang terjangkau bagi para mahasiswa. Pelanggan juga merasa seperti makan di rumah sendiri. Itulah nilai emosional yang kuat dari bisnis ibu ini. Namun, dari sisi eh, kelemahannya, warung ini tuh masih tertinggal gitu dalam hal promosi. Nah, jadi belum menyesuaikan diri dengan tren kuliner modern. Tampilan warungnya juga sederhana, itu yang bikin kurang menarik gitu bagi para Gen Z ya, yang mengutamakan estetika dan juga pengalaman visual gitu. Nah, untuk dari sisi opportunities, sambal ibu ini tuh memiliki kesempatan yang besar untuk berkembang lewat digitalisasi dengan memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar online. Nah, jangkauan pesannya itu bisa lebih luas, tren masyarakat yang kembali juga menghargai cita rasa lokal juga bisa jadi peluang besar itu untuk memperkuat identitas kuliner tradisional gitu. Nah, sementara untuk ancaman atau threats dari persaingan ketat di sektor kuliner Bandung gitu. Banyak kafe, restoran-restoran yang baru itu tuh bermunculan dengan konsep yang modern, baku juga serta perubahan tren konsumen tuh menjadi ancaman serius terhadap stabilitas usaha ini gitu. Setelah kita bahas dari SWOT barusan, kita akan bahas lagi mengenai analisis dari Pestal. Nah, dari Pestal ini tuh aspek politik itu tuh pemerintah sebenarnya memberikan dukungan bagi UMKM itu melalui pelatihan dan juga bantuan modal. Namun, perubahan kebijakan terkait pajak atau izin usaha itu tuh bisa jadi hambatan jika tidak diantisipasi. Nah, secara ekonomi, fluktuasi harga bahan pokok itu juga mempengaruhi keuntungannya gitu. Tapi pasar mahasiswa masih stabil karena mereka tetap membutuhkan makanan murah dan juga yang praktis. Kalau dalam aspek sosial, gaya hidup mahasiswa itu tuh sekarang lebih dinamis. Yang mereka tuh tidak hanya mencari rasa, tapi juga pengalaman makan yang menarik. Nah, meskipun begitu, masih ada segmen eh, orang-orang yang mencari makanan rumahan otentik seperti yang ditawarkan oleh warung ini. Nah, namun dari sisi teknologi, peluang besar itu ada pada penggunaan media sosial dan layanan pesan antar seperti GoFood ataupun GrabFood gitu, yang meningkatkan promosi dan efisiensi operasional. Kalau untuk aspek lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan juga bisa jadi nilai tambah di mata konsumen. Sedangkan secara hukum, pemenuhan izin usaha dan sertifikasi halal itu tuh akan meningkatkan kepercayaan pelanggan yang apalagi yang khususnya yang beragama Islam gitu. Kita lanjut ke analisis Porter's Five Force. Nah, dari 5 kekuatan Porter, yang pertama adalah persaingan antar pesaing yang sudah ada, yang sangat tinggi, apalagi di Bandung gitu. Warung ini tuh perlu memperkuat di diferensiasi rasa dan layanan agar tetap menonjol dibanding warung-warung lainnya. Nah, untuk yang kedua, itu ada ancaman dari pendatang baru yang cukup tinggi, karena bisnis kuliner itu relatif mudah dibuat atau dimulai. Namun, rasa yang khas itu bisa jadi benteng utama
untuk jadi pertahanan. Untuk yang ketiga, ancaman produk pengganti seperti makanan cepat saji, kuliner asing, itu perlu juga dijawab dengan inovasi. Misalnya, menu fashion seperti ayam penyet dengan sentuhan modern gitu. Kalau yang keempat, itu ada kekuatan tawar-menawar pemasok yang menjadi masalah saat harga bahan naik. Nah, solusinya adalah bekerja sama dengan pemasok lokal untuk bisa menjaga stabilitas harga. Untuk yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli juga besar karena mahasiswa itu kan sensitif nih terhadap harga. Jadi warung juga harus bisa menjaga kualitas dan tetap memberikan nilai yang terbaik dengan harga terjangkau. Setelah semua pembahasan kita ke tahapan terakhir yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, warung sambal ibu ini tuh memiliki potensi besar gitu untuk bertahan dan berkembang. Asalkan ibu ini tuh mampu juga beradaptasi dengan perubahan zaman gitu. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi rasa, strategi digital marketing, dan juga mungkin pelayanan yang hangat gitu. Jika langkah-langkah ini diterapkan oleh ibu ini, maka warung sambal ibu ini tuh tidak hanya bisa bertahan di tengah persaingan, tetapi juga menjadi ikon kuliner tradisional yang mungkin akan sukses gitu di Kota Bandung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.